saja sang bintangnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Yang sudah menjawab semoga masuk surga. Amin. Ibu ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga semuanya bisa masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk dapat hadir dalam kegiatan MPLS ini, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan juga salawat salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari tadi ibu mendengarkan kayaknya pepatah ini memang di mana-mana dipakai. Apa tadi pepatahnya coba? Dari pemateri pertama, kedua tadi ibu mendengarkan juga. Ada yang tahu pepatahnya? Ada yang kenal sama ibu? Ada yang tahu? Apa pepatahnya? Kan tak boleh. No. Ada yang tahu pepatahnya apa? Oh iya, itu versi yang tahun kayaknya zaman Gen Z. Kalau zaman ibu Gen milenial, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cinta di sini bukan berarti cinta ya. Ini antara ibu dan anaknya. Paham ya? Oh iya. Kita berdiri dulu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri.
Baiklah, kita lanjutkan. Jadi perkenalkan, nama ibu adalah Aulia Ramadona Esos MM. Ya, di sekolah ini ibu mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, mungkin perdana ya, pertama kamu mendengarkan mapel ini, benarkah? Ya, karena pada masa SMP itu atau MTS yang ada mata pelajarannya IPAS kan? IPA IPS, tapi belum menjurus. Ya, oke, baiklah. Nah, untuk SMA ini kamu akan nanti mendapatkan mata pelajaran sosiologi, yang mana mata pelajaran sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, individu dengan individu dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi yang ada di sosiologi ini ada keterkaitannya dengan materi yang akan ibu sampaikan ini. Salah satu dari mungkin ada 3 materi yang ibu sampaikan yang ada di pelajaran sosiologi itu adalah yang pertama sosialisasi, yang mana sosialisasi itu terbagi menjadi 2, sosialisasi sempurna dan sosialisasi tidak sempurna. Ya, apabila kamu tidak mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna, itu akan membuat kamu bisa insecure, menyendiri, tidak mau berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, yang berikutnya adalah tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah hal-hal yang tidak elok dikerjakan. Selanjutnya ada norma-norma sosial. Baiklah, itu sekedar gambaran umum untuk sosiologi. Selanjutnya, sebelumnya ibu mau ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk mengisi sebagai narasumber di kegiatan MPLS ini. Baiklah, ibu lanjut. Untuk hari ini materi ibu di kegiatan MPLS adalah remaja sehat anti narkoba. Ya, menurut Profesor Dr. Lik Kartini Kartono, beliau menyampaikan bahwa masa peralihan ini kamu masa peralihan dari masa anak-anak memasuki masa dewasa. Iya Pak ya? Ya kan? Jadi biasanya masa peralihan ini mudah dipengaruhi, ayo ikut aku. Ada aja setan yang mengajaknya. Ayo ikut aku ke sini. Untuk menjerumuskan kamu itu banyak, gampang sekali. Karena imanmu masih goyah. Paham? Untuk itu apa yang harus dilakukan? Katakan tidak pada hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus. Jangan mau diterima. Katakan tidak. No. Tidak, saya tidak mau ikut kamu, apalagi teman yang mau menjerumuskan kita. Kemudian selanjutnya remaja ini merupakan masa transisi dari usia 10 sampai 19 tahun. Ibu mau nanya, usia kamu sekarang berapa? 15. Ada yang 14? Tidak? Berarti rata semuanya 15 ya. Nah, 15. Untuk pembagian dari remaja ini adalah yang pertama itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada remaja awal. Remaja awal itu berusia
dari 10 sampai 12 tahun. Berarti sudah melewati. Iya ke? Iya kan? Nah, yang kedua remaja tengah pertengahan, yaitu dari usia tadi berapa terakhirnya yang awal? Berarti selanjutnya 13 sampai 15 tahun. Nah, ini nih kamu mendekati itu. Selanjutnya remaja terakhir. Yang ketiga ini remaja terakhir, yaitu usia dari 16 sampai 19 tahun. Tahun Tuhan. Tahun. Ya biar gak ngaku kan. Kayak tegang ini kayak kami ibu lihat kok tegang. Jangan tegang-tegang lah, santuy. Nah, nanti kita ada yang pernah nonton maraton nggak sih? Tahu? Aloy. Saya nonton Bu. Ini jangan tanya nih. Kakak ini dancer. Nah, itu kalau ya sekarang zamannya zaman teknologi kan, menggunakan sosial media. Nah, menggunakan sosial media. Yang mana sosial media ini ada hubungannya, ada aturan-aturan yang harus kita terapkan, tidak semau gue. Oke, kita lanjut karena waktu itu terbatas. Coba. Ini yang pertama untuk judul kita adalah remaja sehat tanpa narkoba, anti narkoba. Nah, narkoba itu adalah nasi rames kota buana atau aloy. Ternyata narkoba itu adalah ada yang tahu panjangannya? Tidak? Narkotika. Apa lagi? Narkotika. Apa ya kemarin? Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan Kimia. Bahan ini apa ya? bahan adiktif. Adiktif loh. Nah, itu dia, ya. Jadi narkoba ini istilahnya itu merujuk pada zat. Dia ada zat atau obat di mana obat ini dapat mempengaruhi otak kita, dapat mempengaruhi suasana hati kita, dapat mempengaruhi kemudian perilaku kita, dan nah ini yang paling gawat, paling fatalnya menjadi kecanduan. Itu dia. Oke, silakan next. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama itu ada narkotika. Di situ ada apa yang pertama? Ganja. Ganja itu dapat menyebabkan halusinasi, gangguan daya ingat dan ketergantungan. Kemudian Heroin sangat adiktif, dapat merusak organ tubuh dan menyebabkan kematian. Selanjutnya morfin. Morfin ini obat bius, tetapi jika disalahgunakan dapat adiktif, dapat terjadinya overdosis. Kokain yang keempat merangsang saraf pusat secara berlebihan, berisiko jantung dan stroke. Nanti kalau kalian stroke, seandainya ada jodohnya, siapa yang mau sama orang stroke? Jadi jaga-jaga. Itu udah dicontoh aja gini-gini. Ya Allah. Jaga-jaga kesehatan, jaga badannya, jaga pergaulannya. Kalau ada yang mengajak menjerumuskanmu, katakan tidak, berani dengan tegas tidak. Paham? Semua anak pintar, sayang sama orang tua kan.
tuanya sedih kan. Makanya baik-baik di sekolah, pergaulannya dijaga, kesehatannya dijaga. Bisa? Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua psikotropika, yaitu yang pertama ada ekstasi. Ekstasi ini menimbulkan euforia palsu, semu. Kemudian dehidrasi dan gangguan jantung. Selanjutnya sabu. Sabu menyebabkan ketergantungan berat, gangguan emosi, dan kerusakan otak. Kalau sudah rusak otaknya, tak bisa mau ngapa-ngapain lagi kan. Mau mandi aja terkadang mungkin malas, nanti badannya udah kucel, udah amit-amit kayak gitu kan. Selanjutnya LSD, ini menyebabkan halusinasi, gangguan jiwa, dan berperilaku beresiko. Nanti kalau udah gangguan jiwa, dioper aja ke tanpa di sana, ya kan? Yang ketiga, jenis narkoba yang ketiga adalah zat adiktif. Yang pertama alkohol. Alkohol ini dapat merusak hati, otak, dan menurunkan kesadaran. Pertama kawan tuh ngajak, aduh cuma 1 gelas aja. Kalau lama karena nggak ada reaksi, tambah 1 gelas lagi. Udah rusak lah kalian nanti. Tapi di sini kan nggak ada yang seperti itu. Yang ibu bilang ini di ruangan lain, paham ya? Selanjutnya rokok. Rokok ini mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan dan kanker. Rokok ini ada juga loh yang terbaru, kayaknya mengikuti teknologi. Ada yang tahu? Kalau masa ibu tuh vape tuh obat nyamuk. Beda, Bu. Iya kan? HP, tapi tulisannya itu kan? Iya, tulisan sama. Sama kan? Ya. Ya itulah. Nah, itu dia. Jangan coba-coba, tadi sudah disampaikan kepada kalian semua. Apabila terdapat di dalam tasnya benda-benda yang terlarang, itu akan dikenai sanksi. Selanjutnya lem. Lem mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak otak dan hati. Kalau hati dah rusak, tak bisa lagi membuat apa-apa. Tolong Kak, lanjut. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba. Ya? Dampak penyalahgunaan narkoba yang pertama dampak fisik. Fisik itu yang terlihat ya. Yang terlihat nih body performance kita. Misalnya kesehatan menurun. Kalau kesehatan menurun, maka mau badan menjadi kurus, kering. Kemudian kulitnya bagaimana? Menjadi kucel, menjadi apa namanya itu? Ya, kusam gitu kan. Dan selanjutnya gangguan organ tubuh, merusak otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan organ penting lainnya. Selanjutnya berat badan turun, nafsu makan hilang, tubuh menjadi kurus, kering, dan lemas. Penampilan buruk. Kenapa penampilannya bisa buruk? Megang air aja udah takut, gak bisa lagi mandi kan. Jadi penampilannya jadi buruk, kecil. Ya itulah ya. Resiko kematian. Nah, ini kalau dipakai sebelumnya resiko kematian yang overdosis dapat menyebabkan kerusakan permanen hingga kematian. Yang kedua, dampak dari psikologis. Yang pertama, gangguan pikiran. Kalau sudah pikirannya terganggu, tidak akan mau dia belajar. Apabila disapa, dipanggil oleh kawannya, itu otomatis dia akan mudah tensi, mudah marah. Selanjutnya perubahan emosi
emosi, kecanduan, halusinasi. Halusinasi dapat menimbulkan delusi. Delusi di sini antara hayalan dan kenyataan itu dia merasakan sama. Hayalan dia itu nyata dia rasakan, padahal hayalan. Dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, dampak penyalahan narkoba ini dampak sosial. Hubungan menjadi rusak. Hubungan menjadi rusak, kemudian prestasi menurun, berurusan dengan hukum, kerugian ekonomi, masa depan yang suram. Jadi jangan coba-coba. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Contoh ini ada satu keluarga. Satu keluarga biasanya terdiri dari apa? Ayah, ibu, dan anak, ya kan? Yang mana ayah ini bekerja sebagai ada toko bengkel dan sebagai mekaniknya. Kemudian memiliki anak laki-laki satu orang yang juga bisa membantu di bengkel ayahnya. Pulang sekolah dia membantu ke bengkel ayahnya. Begitu setiap hari. Sedangkan ibunya memiliki warung atau kedai harian, dan anak ini bersekolah di SMA. Pada suatu hari anak tersebut pergilah melihat ke mading untuk mengecek informasi yang ada di mading. Kemudian dia merasa minder, malu. Kemudian ada 3 orang teman laki-laki. 3 teman laki-laki itu mengatakan bahwa ayo kita nanti nongkrong di belakang sekolah. Jadi setelah dia nongkrong, ternyata disodorkannya lah pil tersebut. Nah, pil itu ternyata adalah narkoba. Dia awalnya tidak tahu. Setelah itu pil tersebut dikonsumsi, dimakannya. Setelah dimakannya, saat dia pulang sekolah, otomatis orang tuanya menyapa, dia hanya diam, cuek, karena ada terpengaruh apanya? Otaknya, ya. Terpengaruh otaknya, perilakunya tidak bagus, disuruh makan tidak mau makan. Begitu sampai beberapa bulan. Setelah dia sakit overdosis, jadi masuk ke rumah jenazah, masuk ke rumah sakit. Kemudian siapa yang menemani? Orang tua kan. Kawan yang menjerumuskan tadi hanya bisa menjerumuskan, tidak mau dia merawat kita. Nah, selagi pesannya di sini, selagi masih sehat orang tuanya, patuhlah pada peraturan perintah orang tuanya. Di sekolah patuh pada peraturan yang ada di sekolah, di rumah patuhi orang tuanya. Paham? Karena waktu yang memisahkan kita, sebenarnya ibu masih ada beberapa slide lagi, tapi apalah daya, waktu memisahkan kita. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dona atas ilmunya. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang hebat